KCXIN. Setelah kamu menguasai grup Shang, jangan lupa bagianku ya. Tenang saja, aku sudah kenyang. Masa iya aku biarkan kamu kelaparan? Jahat. Kapan kamu akan membunuhnya? Aku pikir biarkan dia hidup untuk menghibur kita. Sudah. Tenang, aku sudah menemukan. Tempat yang sempurna untuk kuburannya. Pasti akan membuatnya mati tanpa mayat utuh. Mati saja. Kak, aku sudah menemukan pembunuh orang tua kita. Balas dendam mereka. Serahkan padamu. Pak Ding. Anda mau kemana? Anda adalah Pak Shang? Ini Pak Shang. Katanya Anda sudah. Melompat dari tebing? Saya juga baca berita gosipnya, tapi saya merasa kesal. Saya hanya ingin pergi berlibur, tidak menyangka bisa ada rumor seperti ini. Ini Pak Shang. Anda pasti beruntung, bagaimana bisa? Lihat mulut saya ini. HP saya hampir habis, harus cepat pulang. Anda sibuk dulu. Nanti mampir kantor. Pasti. Pak Zhang Pelen. Pak Zhang Pelen. Mulai sekarang, saya adalah Zhang Zilei. Zilei. Balas dendammu dengan orang tua. Aku yang akan melakukannya. Perusahaan yang didirikan orang tua, aku juga akan mengambilnya. Kembali. Maaf, kami sudah mencari di gunung selama 3 hari. Tapi tetap tidak menemukan keberadaan Tuan Zhang Zilei. Investasi rugi 2 miliar, tidak memberi kami penjelasan. Lalu melompat dari tebing bunuh diri, benar-benar membuatku marah. Jangan terlalu marah, jangan sampai tubuhmu sakit karena pria. Tidak sebanding. Kakek, ini salahku. Jika aku tidak membiarkan Zilei berinvestasi, proyek keluarga kita tidak akan rugi 2 miliar. Zilei tidak akan mati. Aku. Bagaimana bisa ini salahmu? Salah pria itu. Sebelum berinvestasi, tidak melakukan investigasi dengan jelas. Kakek, aku yang salah terhadap Zilei. Kalau mau marah, marahlah padaku. Hanya saja perusahaan tidak ada yang mengelola. Aku khawatir lama-lama para pemegang saham akan merasa tidak puas. Marah pada Zilei dilampiaskan pada kita. Siapa bilang tidak ada yang mengurus? Pisak saya akan menggerakkan Rathatuan. Menunjuk Xiao Xin sebagai presiden direktur. Kakek tenang, grup Shang diserahkan pada saya. Pasti bisa menciptakan kejayaan lagi. Kegagalan investasi kali ini, para pemegang saham sangat keberatan. Kerjasama kita dengan keluarga Yun juga terkena dampaknya. Selanjutnya, harus dapatkan investasi dari keluarga Yun. Kekek adalah hacker terhebat di dunia. Benar. Struktur kecerdasan buatan, investasi grup Yun. Pasti milik keluarga Shang. Xiao Xin kita memang berbakat. Jauh lebih baik dari pria itu. Direktur Shang. Kami akan terus mencari Tuan Zhang Zilei. Jika Anda punya informasi, tolong beritahu kami secepatnya. Jika tidak ditemukan, biarkan saja. Ayah, jangan terlalu marah. Begini saja. Saya bantu ayah kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Hantu. Ini.
Kamu manusia atau hantu? Kakap, dasar brengsek, pulang juga tidak bilang-bilang. 3 hari ini kamu sembunyi di mana? Dia ternyata tidak mati. TAPI. Walaupun dia beruntung bisa selamat, apa gunanya? Keadaan sudah seperti ini, grup Sang adalah milikku dan Sisin. Kamu tahu tidak, karena ketidakhadiranmu, grup jadi kacau balau. Sebagai direktur, beginikah caramu bertindak? Karena investasimu gagal, keluarga Sang rugi 2 miliar. Ini membuktikan bahwa kemampuanmu tidak cukup untuk menjadi presiden direktur. Besok saya akan umumkan pencabutan jabatanmu sebagai presiden direktur. Benar-benar seorang pria. Bagaimanapun, kamu harus memberikan penjelasan pada dewan direksi. Terserah. Saya mau istirahat. Kurang ajar, dengan sikapmu seperti ini. Bagaimana mungkin aku punya cucu sepertimu? Besok kamu keluar dari perusahaan. Kakak, ketika kamu menerima suratku ini, artinya aku sudah menjadi korban. Zhilei. Tidak mungkin, kakak. Ding Jiaro mengkhianatiku. Dia mencuri sidik jariku saat aku tidur. Dan menandatangani perjanjian investasi 2 miliar. Hidupku sudah. Menurut investigasiku, kecelakaan kita dulu adalah ulasan paman kedua. Hasil investigasinya ada di komputerku. Aku curiga paman kedua mungkin sudah menyadari bahwa aku sedang menyelidiki mereka. Selanjutnya aku mungkin akan dalam bahaya jika aku mengalami kecelakaan. Kamu bukan Zhang Zhilei. Lalu siapa aku ini? Itu yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Sang Zhilei sudah lama meninggal. Kamu sebenarnya siapa? Sakit. Ini adalah keluarga Zhang. Berani beraninya kamu berani melukai dia. Lepaskan dia sekarang. Kamu bilang aku sudah mati. Kamu melihat aku terjun dari tebing. Tentu saja. Kamu baik-baik saja. Pasti mereka yang membunuh Zhilei. Ding Jiaro, kamu sebagai istriku. Di hadapanku, bergaul dengan pria lain. Bahkan meragukan identitasku. Aku hanya sedikit takut, Zhilei. Selama beberapa hari ini kamu tidak ada. Aku khawatir sampai tidak bisa makan. Aku sangat takut, kamu tidak akan pernah kembali lagi. Takut apa? Bukankah aku sudah kembali? Zhilei sangat mencintaimu. Kamu malah bersekongkol dengan Sang Sisin. Membunuhnya, aku pasti akan membuatmu membayar. Aku hanya ketakutan. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Sang Zhilei jatuh dari tebing. Kamu tidak mungkin dia. Aku akan menggunakan rambut ini untuk tes DNA. Membongkar identitasmu. Kematian adikku Zhilei. Kebenaran di balik kematian orang tuaku, pasti ada hubungannya dengan kalian. Aku akan menyelidikinya, sebelum itu. Biarkan kalian bersenang-senang dulu selama beberapa hari. Berdasarkan rekaman CCTV yang aku ambil dan berita yang disiarkan, Zhilei menghilang di pegunungan. Jarak dari kota ke pegunungan, berjalan kaki membutuhkan 5 jam. Mengendarai mobil juga membutuhkan setengah jam, jika ini pembunuhan. Pasti menggunakan mobil, untuk mengalihkan perhatian, keluarga Zhang. Rekaman dashboard mobil mungkin ada petunjuk. Kalian pantas mati. Ding Jiaro. Kamu si manis, Zhilei sangat mencintaimu. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak menemaninya, tidak takut dia curiga. Curiga. Zhang Zhilei ini. Biasanya paling manja padaku. Sekarang sudah lama berlalu. Nggak nelpon aku sama sekali. Aku yakin banget. Dia pasti bukan Zhang Zhilei. Terus siapa dong? Jangan-jangan dia amnesia. Atau pura-pura amnesia. Aduh. Besok kakek mau umumin kamu jadi direktur utama. Nanti aku bakal buka kedoknya di depan kakek dan para direktur. Bongkar siapa dia sebenarnya. Gimana kalau kasus pembunuhan? Zhang Zhilei Ketawan. Ngapain takut? Dia pasti bukan Zhang Zhilei. Kalaupun dia Sang Zhilei, aku bisa bunuh dia lagi.
Cicik. Kamu bilang. Kalau dia cuma amnesia. Dia tetap Zhang Zhilei. Haruskah kita provokasi dia lagi? Biar dia tahu kalau istrinya udah. Kakek, Zhilei makan dulu. Sampai bikin kakek nunggu lama banget. Dia sombong banget ya. Kakek, soalnya investasi di proyek keluarga kita rugi lebih dari 2 miliar. Kayaknya Zhilei masih marah sama aku. Udahlah, nggak usah dipikirin. Kita makan dulu. Kakek. Abis makan, kita langsung rapat direksi di kantor. Serahin posisi direktur utama ke Sisin. Oke. Mau copot aku? Mimpi. Grup Zhang didirikan orang tuanya. Dulu waktu orang tuanya kena musibah, Zhang Zhilei masih muda. Saham perusahaan diserahkan ke kakek buat dikelola. Dia selalu pengen buktiin kemampuan ke kakek. Ambil balik saham ITU, mana mungkin Zhilei pas gampang. Jangan-jangan dia emang bukan. Zhilei emang bagus, tapi Sin lebih hebat, dia udah ngontak. Bisa bantu kita dapat investasi dari keluarga Yun. Gimana? Tentu aja aku yang turun tangan. Casey harga tertinggi, dia pasti. Kerja sama-sama kita. Kakek, Zhilei itu kidal. Tapi dia pakai tangan kanan. Kamu ini siapa sih? Kamu berani memukulku. Bagaimana, setelah Jiaro membongkar identitas aslimu, kamu marah dan memukul orang? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagai orang yang tidur di sampingku, berkonspirasi dengan pria lain, sudah cukup buruk. Bahkan kamu tidak ingat. Aku bisa menggunakan kedua tangan dengan mahir, kakek. Menurutmu, apakah dia pantas dipukul? Apa? Kedua tangan bisa? Itu tidak mungkin. Kamu selalu menggunakan tangan kiri. Bagaimana? Mau mencoba? Jangan pikir karena kamu diam, aku tidak akan memukulmu. Cukup, hanya bertanya satu kalimat. Bagaimana bisa langsung memukul orang? Dia pantas dipukul. Aku sebelumnya tidak memperhatikan. Aku selalu ingat, kamu makan dengan tangan kiri. Tangan kiri terluka. Kamu berani memukulku. Aku tidak peduli apakah kamu Zhang Zhilei atau bukan. Setelah hasil identifikasi keluar, aku pasti akan membunuhmu. Segera pergi ke perusahaan. Jangan membuat semua orang menunggu lama. Zhang Zhilei, mulai hari ini, posisi Presiden Direktur Grup akan menjadi milikku. Saham yang dipegang kakek juga akan menjadi milikku. Benarkah? Tunggu sampai kamu mendapatkannya. Aduh. Kali ini kamu beruntung. Tapi kamu tidak akan selalu seberuntung ini. Sebelum aku menemukan bukti kalian menyewa pembunuh. Biarkan kalian bersenang-senang dulu beberapa hari. Hari ini, aku akan membuatmu terbongkar. Cowok ganteng, meskipun kamu hidup, apa gunanya? Bukankah kamu akan kehilangan segalanya? Pergi. Mari kita lihat, siapa yang akan kehilangan segalanya. Aduh, bagus. 2 jam lagi, aku akan menjadi Presiden Direktur Grup Zhang. Tidak peduli apa dia. Benar-benar Zhang Zhilei, kita akan memerasnya sampai habis, nilai terakhirnya. Lalu mengusirnya dari perusahaan. Apa lagi nilai yang dia miliki? Jangan lupa, sebelum Zhang Zhilei meninggal, dia memiliki 5% saham grup Zhang. Dia selalu menolak untuk menyerahkannya. Sekarang, Zhang Zhilei kembali. Proyek investasi itu pasti akan berjalan. Aku sudah menghubungi ayahku, menyuruhnya ke perusahaan Zhang untuk meminta sisa pembayaran proyek. Kalau dia tidak bisa membayar, dia harus menggadaikan sahamnya. Kalau dia sengaja menghindar, berarti dia bukan Zhang Zhilei yang sebenarnya. Bagus sekali.
Kalau dia mau menyerahkan 5% saham ini, aku dan ayahku siap membayar 2 miliar itu. Jiaro, kamu benar-benar pendamping yang hebat. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Tidak hanya itu, aku juga akan membongkar wajah aslinya di depan direktur utama. Wajah aslinya. Perasaanku tidak mungkin salah. Dia bukan Zhang Xilei yang sebenarnya. Xilei, 3 hari ini kamu benar-benar membuatku khawatir. Aku pikir proyek kita tidak akan bisa berjalan. Proyek apa? Xilei, jangan bercanda seperti ini. Proyek investasi kita itu, fase pertama 2 miliar. Fase kedua juga 2 miliar. Uang fase pertama sudah habis. Kapan 2 miliar untuk fase kedua ini akan diberikan kepada kita? Apa fase pertama, fase kedua? Apa hubungannya dengan aku? Zhang Xilei, APA maksudmu? Investasi 2 miliar untuk proyek ayahku. Itu sudah kamu setujui, dan kamu juga bilang, biar Zixin yang menanganinya. Betul, Zhang Xilei. Jangan-jangan kamu benar-benar kehilangan ingatan? Sejak kemarin kamu terlihat aneh. Mengkingka. Kamu benar-benar kehilangan ingatan? Ini pasti karena kehilangan ingatan. Dia tidak bisa seperti ini. Hitam di atas putih. Semuanya jelas. Tidak bisa tidak diakui. Direktur Zhang, kita punya kontrak ini. Kalau sampai orang luar tahu grup Zhang melanggar kontrak, ini pasti akan berdampak buruk. Hah. Bangsat. Lihat apa yang telah kamu lakukan, Direktur. Sekali langsung membuat grup rugi 2 miliar. Kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Benar, 2 miliar bukan jumlah kecil. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Kamu sendiri bilang, harus bagaimana? Harus bagaimana? Apa hubungannya dengan aku? Sekarang ekor rubahmu sudah terlihat. APA, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi? Semuanya, sejak kemarin aku sudah curiga, dia bukan Zhang Xilei yang sebenarnya, tetapi seorang penipu yang mirip dengannya. Jika tidak, kenapa dia tidak ingat tentang investasi itu, kakek? Kamu yang paling tahu tentang investasi itu, sekarang dia menyangkal. Cukup membuktikan, dia bukan Zhang Xilei yang sebenarnya. Siapa sebenarnya kamu? Apa maksudmu datang ke keluarga Zhang? Bagaimana? Bahkan kakek tidak mengenaliku. Tidak mengenali wajahku. Apakah di dunia ini ada orang kedua yang memiliki wajah seperti ini? Dan juga bernama Zhang Xilei? Kakek, jangan percaya pada penipu ini. Kamu bisa tanya Zixin. Hari itu aku yang mendorongnya ke tebing. Dia tidak ingat. Itu hanya membuktikan. Benar kakek, dia bukan Zhang Xilei. Mati saja. Aku memiliki wajah Zhang Xilei. Bahkan kakek tidak bisa menemukan kesalahan. Apa hakmu mengatakan aku bukan Zhang Xilei? Kenapa kamu begitu yakin? Tentu saja. Tentu saja apa? Tentu saja kamu yang membunuhku. Apa yang kamu bicarakan ini? Jangan berbelit-belit. Aku punya bukti yang bisa membuktikan kamu bukan Zhang Xilei. Oh. Aku tunggu buktimu. Lebih baik kamu mengaku sekarang, jika tidak, nanti ketika identitasmu terbongkar, kamu akan menghadapi balas dendam keluarga Zhang yang tidak ada habisnya. Kamu berani memukulku? Keluarga Zhang, kapan sampai giliran? Orang luar seperti kamu yang memutuskan? Aku. Aku adalah calon pemimpin keluarga Zhang, CEO grup Zhang. Kamu masih berani mengancamku dengan keluarga Zhang? Sudah di ujung tanduk masih berani. Memukul putriku. Pergi. Ayah. Jangan kira karena kamu ayah mertuaku, aku tidak akan memukulmu. Sebagai istriku, berkali-kali mempertanyakan identitas suami. Bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk mengincar harta keluarga Zhang. Bukankah pantas dipukul? Dengar tidak? Kamu pantas dipukul. Oh. Bukankah karena identitasmu yang mencurigakan? Dulu kamu begitu menyayangiku, bahkan tidak tega menyentuhku. Sekarang malah memukulku. Benar, biasanya kamu begitu mencintai Jiaro. Kenapa tega memukulnya? Kamu pasti puking kukuku. Kakek, kemarin aku ambil rambutnya. Ditambah rambut Xilei sebelumnya dan rambutmu. Dibawa untuk tes DNA. Ini hasilnya, silakan dibuka. Ungkap tipu dayanya. Kamu. APA.
Maaf, kalian cari siapa? Ada janji? Wah, tidak ada janji. Tidak boleh masak sembarangan. Atas perintah penyelidikan, ini surat penyelidikan, silakan minggir. Ini, kamu siapa sebenarnya? Cepat akui, Zhilei kemana? Katakan. Apa dia sudah kamu bunuh? Kakek, pasti dia yang membunuh kakak Zhilei. Pakai wajah kakak Zhilei, mana pikir? Kalau dia benar-benar Zhilei, dia begitu mencintai Jiaro, mana tega memukulnya. Kakek, dia tidak hanya membunuh Zhilei, tapi juga pura-pura jadi Zhilei dan memukulku. Kakek harus membelaku. Sudah kukatakan, itu pantas kamu pukul. Kamu. Kakek? Aku kasih kesempatan terakhir, pikirkan baik-baik identitasmu. Kakek, kalau bukan Zhilei, siapa lagi? Kakek, dia sudah di ujung maut, masih tidak sadar. Cepat buka berkasnya, buat dia putus asa. Setelah identitas terbukti, suruh polisi menangkapnya. Iya kakek, sudah sampai sekarang tidak perlu lagi memberi dia muka. Kalian, siapa Tuan Sang Zhilei? Orang ini benar-benar bukan Sang Zhilei. Pasti palsu, tidak lihat polisi sudah masuk? Perani pura-pura jadi CEO kami. Aku. Kakek cepat lihat, aku kan bilang dia. Bukan Zhang Zhilei, kan? Polisi sudah datang, cepat tunjukkan buktinya. Benar kakek, kita harus buat dia mendekam seumur hidup. Sekarang, lihat bagaimana kamu mati. Bagaimana mungkin, brengsek. Kakek, aku kan bilang dia bukan Zhilei. Brengsek, siapa yang beri nyali, berani pura-pura jadi CEO. Kamu cukup berani. Kakek, cepat serahkan bukti ke polisi. Suruh polisi menangkapnya. Kakek, kenapa pukul Jiaro? Kakek, kenapa pukul aku? Direktur Sang, putriku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu memukulinya nggak masuk akal deh. Kamu pikir keluarga Ding gampang ditindas? Lihat sendiri. Laporan identifikasi tertulis jelas-jelas. Jiami Meng Zhilei, cucu saya. APA? Ini. Aku dan Zhilei kembar identik. Wajah kalian salah identifikasi. Nggak mungkin. Zhang Zhilei sudah meninggal. Ini nggak mungkin. Kamu masih ngaco apa? Hasil identifikasi sudah ada di sini. Kamu masih ngomong sembarangan, ngeracunin aku mati? Cepat bilang. Zhang Zhilei sudah meninggal. Cepat bilang. Kita akan jelas-jelas. Diam Lo. Zhang Jiaxian, dasar kamu. Kamu yang bilang. Perani Bereninya memfitnah aku. Zhang Jiaxian, dasar kamu. Kamu. Diam. Berani-beraninya ngomong sembarangan. Nggak mau hidup? Kalau nggak mau hidup, jangan nyerumusin aku. Baik, aku tahu. Iya, aku yang bodoh. Aku terlalu khawatir. Khawatir sama aku? Atau khawatir aku belum mati benar? Kakak ipar Zhilei terlalu khawatir tentang Anda. Jadi buru-buru salah bicara. Ayah. Zhilei, aku cuma takut kehilangan kamu lagi. Oh ya? Kakak, kalian berdua masih mau mempermalukan keluarga Sang? Duduk kembali. Polisi cari kamu buat apa? Cepat selesaikan urusannya. Jangan ganggu rapat pemegang saham. Tuan Zhang Zhilei, ini hasil pemeriksaan ahli kriminal, seperti yang Anda katakan. Memang tidak sesuai. Gak bisa, kakek selalu memihak paman kedua. Walaupun ada bukti kuat, di bawah kekayaan. Kakek yang besar, Zhang Zixin, belum tentu dihukum mati, kecuali aku bisa dapatkan lebih dulu. Saham di tangan kakek, menduduki posisi dominan, begitu. Siapapun gak bisa selamatkan mereka. Zhilei, kali ini, kita balas dendam. Dengan cara mereka sendiri. Kali ini, aku mau lihat kalian punya cara apa lagi.
Terima kasih sudah bekerja keras, mohon tunggu di luar dulu. Zhilei, polisi cari kamu ada apa? Laporan APA ini lagi? Tidak ada apa-apa, cuma laporan tes kecil. Mari kita lanjutkan, tadi kita sampai di mana? Oh iya, sampai. Apakah saya benar-benar Zhang Zhilei? Kenapa saya bisa hidup kembali? Menantu baik, apa yang kamu bicarakan ini? Ini sudah berlalu, sekarang yang penting adalah masalah pembayaran terakhir ini. Lihat, di kontrak ini tertulis jelas, sisa 2 miliar. Kalian harus segera membayar kami. Tidak bisa. Kontrak ini ditandatangani oleh Zhang Zhilei. Apa hubungannya dengan kami? Semua konsekuensi harus ditanggung oleh Zhang Zhilei. Benar, Kamu harus melunasi 2 miliar pembayaran terakhir. Tidak hanya itu, kamu juga harus menyerahkan semua saham yang kamu pegang untuk menutupi kerugian kami. benar, serahkan 5% saham yang kamu pegang. Tepat untuk menutupi kerugian kami. Perusahaan ini didirikan oleh orang tua saya hanya memiliki saham sebanyak ini, kenapa kalian masih tidak mau melepaskan? Kami juga tidak punya pilihan, grup ini mengalami kerugian besar. Harus ada yang bertanggung jawab, sahammu. Saya bisa membelinya untuk melunasi hutangmu. Kenapa? Bodoh, kamu sendiri yang salah, masih tidak mau mengakui. Orang tua kamu memang mengajarkanmu seperti ini. Kamu tidak berhak menyebut mereka. Zhang Zhilei, kontrak ini kamu yang tanda tangani. Uang juga kamu yang bayar, kalau salah harus mengaku, kalau dipukul harus berdiri tegak. Lagi pula ada kontrak di sini, 2 miliar ini. Kalau grup Zhang tidak mau membayar kami, saya akan menuntut kalian karena melanggar kontrak. Ganti rugi 2 kali lipat. Zhilei, sudah sampai di sini. Tidak bisa kamu mengelak, siapa yang salah harus bertanggung jawab. Saham yang dipegang Zhilei, saya beli dengan 4 miliar. Sebagai pembayaran terakhir dan ganti rugi, masalah ini sudah diputuskan. Kakek, siapa yang salah harus bertanggung jawab? Apa yang kamu katakan benar? Sejak dulu memang begitu, sudah sewajarnya. Kalau siapa yang salah harus bertanggung jawab, maka Ding Jiaro, kamu siap? Bagaimana membayar kami? Zhang Zhilei, APA maksudmu? Dokumen ini kamu yang tanda tangani, kenapa kamu lempar ke saya? Benar, dulu saya memang mendengar perintahmu. Baru melanjutkan dan mengeksekusi investasi lanjutan. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu yang menjalankan. Tentu saja, waktu itu kamu bilang, proyek ini pasti untung. Tanda tanganmu, sidik jarimu. Kamu tidak bisa mengelak. Hitam di atas putih, ini tanda tangan dan sidik jarimu. Zhang Zhilei, kamu masih mau bilang apa? Benar, benar. Sudah sampai saat ini, kamu masih mau mengelak. Dan menyalahkan Jiaro. Bukan aku yang lakukan, kenapa aku harus bertanggung jawab? Dan aku punya alasan untuk mencurigai Zixin. Dan keluarga Ding, bekerja sama untuk melakukan penipuan. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang setuju. Apa hubungannya dengan aku? Kamu sendiri yang tahu. Dokumen ini kamu yang tanda tangan dan sidik jari. Bagaimana kamu bisa ingkar janji? Ayah, Zhilei bahkan lupa hal penting ini. Mungkin dia amnesia, tapi tidak bisa menghindar dari tanggung jawab hukum. Benar, bahkan jika kamu jadi bodoh, harus bayar tetap bayar. Setelah rapat, aku akan suruh dokter pribadi memeriksa Xenia. Sekarang, tanda tangan kontrak pengalihan. Pria keras kepala, bawa dia. Tunggu. Kamu bilang, tanda tangan dan sidik jari di sini. Aku yang cap sendiri, aku ingin tahu. Bagaimana kamu bisa membuktikan sidik jari? Dan tanda tangan ini milikku? Aku melihat sendiri kamu tanda tangan di dokumen. Benarkah? Buktinya mana? Malam itu kamu minum. Dokumen ini kamu yang tanda tangan, mana mungkin palsu? Sebenarnya kamu mau apa? Zhang Zhilei, aku berhak kamu. Jangan berpikir untuk mengelak. Kalau bukan untuk saham keluarga Zhang, aku akan menikah denganmu? Perusahaan keluarga Zhang ini milikku dan Zixin. Orang tuamu dan kamu hanya karyawan kami. 40 miliar ini lambat laun akan menjadi milik keluarga Ding. Tenang, kami akan segera mempertemukanmu dengan orang tuamu agar kalian berkumpul. Kamu bilang ini aku yang tanda tangan, kebetulan sekali. Hanya kamu yang melihat.
Apakah di kamar kita ada orang lain? Aku benar-benar melihatnya, kakek. Aku melihat dia tanda tangan. Aku tidak berani membohongi Anda. Wanita. Kamu bilang ini aku yang tanda tangan? Coba jelaskan. Kenapa tanda tangan dan sidik jari di sini? Tidak cocok sama sekali dengan milikku? Tidak mungkin, jelas-jelas kamu yang menekan sidik jari sendiri. Bagaimana mungkin seperti ini? Zilei, kamu ini bercanda. Perkendania agak keterlaluan. Benar, kamu bilang bukannya bukan. Kalian semua perhatikan baik-baik, ini adalah analisis tulisan tangan dan sidik jari. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, malam itu aku jelas-jelas memanfaatkan kamu yang mabuk. Menandatangani, memegang tanganmu untuk menekan. Akhirnya kamu mengaku. Kamu bilang kamu memanfaatkan Zilei yang mabuk, memegang tangannya. Menekan sidik jari. Tidak, bukan kakek. Kekek. Aku curiga kontrak ini dipalsukan olehnya. Memalsukan? Menuduh orang harus ada buktinya. Ini adalah hasil perbandingan sidik jari dari ahli forensik polisi. Ada cara resmi, siapa yang berani memasukkan? Panggil orang, ambil sidik jari semua orang di sini. Aku ingin tahu. Siapa sebenarnya yang menandatangani dokumen ini? Zhang Zhilei. Sekarang semua orang di sini sudah selesai diambil sidik jarinya. Sidik jari tidak ada yang cocok, tinggal kamu yang belum. Tunggu sebentar hasilnya keluar, aku ingin lihat kamu masih bisa ngotot. Siapa yang menandatangani kontrak ini? Aku tidak tahu. Tapi pasti bukan aku yang menandatanganinya. Sidik jari di dokumen ini memang tidak cocok dengan Zilei dan tidak cocok dengan semua orang di sini. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menandatangani dokumen ini. Sang Zixin. Sekarang kamu masih bisa bilang apa? Bukti-bukti ini cukup membuktikan bahwa kontrak ini bukan aku yang menandatangani. Jadi, aku tentu tidak perlu bertanggung jawab dan aku sudah melapor polisi yang tadi datang untuk kontrak palsu 4 miliar ini. Setelah masalah ini terungkap, siapapun yang terlibat akan dipenjara seumur hidup. Lebih baik aku minta mereka masuk. Anak durhaka, kontrak ini benar atau palsu? Ayah, benar, aku yang memegang tangannya untuk menandatangani. Aku juga tidak tahu, kenapa sidik jari di kontrak berubah. Oh, kamu mengaku, kamu yang memegang tanganku untuk menandatangani. Menipu kami 2 miliar, belum cukup, masih ingin 2 miliar lagi. Jangan-jangan kamu pikir aku sudah tua, tidak bisa angkat pisau, tidak. Pak Sang, pasti bukan seperti ini. Anda salah paham, benar-benar salah paham, 2 miliar. Cukup dengan kata salah paham, bisa lewat begitu saja. Harus kembalikan uangnya, kalau tidak keluarga Ding akan hancur. Jiaro, kamu bilang sesuatu dong. Aku? Selain keluarga Ding, proyek ini adalah Sang yang menangnya. Aku curiga, mereka sudah berkomplot untuk melakukan penipuan. Jangan ngomong sembarangan, ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dia yang menyuruhku. Aku hanya menjelangin perintah, aku tidak tahu apa-apa. Zhang Xiaxian, kamu SI Manis. Kita berdua yang melakukan ini, tapi kamu malah menyalahkanku. Diam, jangan asal tuduh. Anjing menggigit anjing. Ngawur, ini tidak ada hubungannya dengan Zixin. Kakek, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Tidak ada hubungannya denganku. Kakek, semuanya ditandatangani oleh Zilei, benar. Cukup, aku tidak peduli siapa yang menandatanganinya. Kontrak 2 miliar ada di sini, sidik jari tidak cocok. 2 miliar, keluarga Ding harus mengembalikannya dalam batas waktu. Jika tidak dikembalikan, keluarga Ding akan hancur. Pak Zhang, uang ini sudah aku investasikan, kami tidak bisa mengembalikannya sekarang. 2 miliar, Pak Sang, mohon maafkan kami. Zilei, menantapaiku. Tolong selamatkan aku sekali saja. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala tadi. Jiaro, tolong minta Zilei. Kalau tidak keluarga kita akan hancur, cepat minta dia. Zilei, aku salah, aku tidak seharusnya meragukanmu. Mengingat kita adalah suami istri, maafkan aku. Sialan, Zhang Zilei, kenapa kamu tidak mati saja? Jika kamu mati, tidak akan ada masalah ini. Saudara kandung pun harus jelas hitungannya, apalagi kita hanya suami istri. Zilei, aku salah. Dulu kamu sangat mencintaiku, bagaimana kamu tega membiarkanku masuk penjara? Tolong, aku mohon.
Bagaimana rasanya? Biasa saja. Ngomong-ngomong, aku punya proyek yang butuh investasi 5 juta. Tapi proyek 10 juta sebelumnya masih belum ada hasil. Ini. Kalau tidak mau investasi, tidak apa-apa. Investasi? Aku akan segera meminta keuangan untuk mentransfer uangnya. Zilei, aku mohon, maafkan aku. Ketika kamu menghitungiku, kenapa tidak menganggapku sebagai suami istri? Pak Polisi. Ding Ai, Ding Jiaro. Membuat kontrak palsu, terlibat penipuan. Tolong tangkap mereka berdua dan tangani sesuai hukum. Tidak, jangan. Sang Zixin, kamu pikir bisa kabur? Zhang Jiaxian, Dasar Bajingan. Kalau kamu tidak menyelamatkan saya akan membongkar semua yang pernah kamu lakukan. Semuanya akan saya ungkap. Diam. Apa kamu gila? Saya beritahu kamu. Kakek akan mencopot Sang Zilei. Setelah saya jadi CEO, saya akan menyelamatkan kamu. Jangan banyak bicara di dalam sana. Kakek, meskipun kontrak ini palsu, tapi masalah ini tidak bisa lepas dari Sang Zilei. Ayah, Zixin benar. Zilei tidak bisa melihat orang dengan jelas, dia juga bertanggung jawab. Posisi CEO ini, menurut saya, Lebih baik dikosongkan. kalau begitu, ya sudah. Tunggu, siapa yang jadi CEO tidak penting, yang penting. Siapa yang akan menanggung investasi 2 miliar ini? Benar, bagaimana dengan kerugian 2 miliar ini? Keluarga Ding tidak punya uang sebanyak itu. Ding Jiaro adalah istrimu. Tentu saja kamu yang harus menanggungnya. Siapa yang bilang tadi? Membantu Ding Jiaro berinvestasi. Semua orang sudah dengarkan. Selama ini kamu dan Ding Jiaro berkeliaran, 2 miliar ini juga hilang melalui tanganmu. Berani kamu bilang tidak terlibat dalam ini. Kamu, jangan asal tuduh. Cukup. Direktur Zhang, masalah ini, keluarga Zhang harus memberikan penjelasan. Benar? Zilei, kamu bilang bagaimana? 5% saham milik paman kedua perlu dijaminkan di perusahaan. Saham ini adalah pemberian orang tua saya dulu. Dia masih tidak puas, bahkan membunuh orang tua saya. Bukan, masalah ini apa hubungannya dengan saya? Bagaimana paman? Anak kandungmu sendiri tidak mau urus. Kamu lupa, tadi saat Ding Jiaro pergi. Dia bilang, kalau dia di penjara, akan membuat anakmu ikut mati. Ayah, yang paling penting sekarang. Dapatkan struktur kecerdasan buatan, sehingga semua milik kita akan kembali. Baik, aku bisa menyerahkan sahamku, tapi kamu tidak bisa menilai orang dengan benar. Kamu juga harus menyerahkan posisi presiden direktur kepada Zixin. Menyerahkan saham, kamu tidak punya hak dan nama. Saham yang ada di tangan kakek, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apakah kalian akan percaya pada seseorang yang bersekongkol dengan orang luar? Dan menipu perusahaan, bisa mengelola perusahaan dengan baik? Ketua Dewan, Zilei benar. Lagi pula, Zixin belum pernah terlibat dalam manajemen perusahaan. Benar. Zilei masih cukup baik. Kami tidak yakin jika menyerahkan kepada Jiaxian. Jual arsitektur kecerdasan buatan itu padaku. Jual arsitektur kecerdasan buatan itu pada kami. Itu sudah cukup untuk menutupi kerugian kali ini, jadi menurutku, Zixin lebih cocok menjadi presiden direktur. Kenapa kamu tertawa? Selama ini aku yang menghubungi. Selain itu, kamu yakin arsitektur kecerdasan buatan itu akan dijual padamu? Tentu saja, syarat yang kuajukan. Sudah, jangan bertengkar. Sekarang aku umumkan. Zixin sebagai wakil presiden direktur perusahaan. Zilei tetap sebagai presiden direktur perusahaan. Di antara kalian, siapa yang bisa mendapatkan arsitektur kecerdasan buatan, aku akan menyerahkan sahamku. Dan hak waris keluarga, kepada siapa? Orang tua ini menggunakan saham milikku sebagai taruhan. Memang masih memihak. Zhang Qiwan dan Sang Zixin. Zhang Zilei. Sudah lama berhubungan, sampai sekarang belum bertemu. Kali ini kamu pasti kalah. Kamu yakin sekali aku akan kalah? Sangat penting, tidak boleh ada kesalahan. Bagi grup Zhang kami, 20 tahun ke depan akan tetap berdiri kokoh. Meskipun kamu tidak rela, tidak ada yang bisa dilakukan. Sudah di ujung tanduk, masih tidak mau bertobat. Kamu bilang apa? Kakek, hari ini di hadapan begitu banyak pemegang saham, apakah Anda yakin? Mendapatkan kerangka kecerdasan buatan, bisa mendapatkan hak waris keluarga Zhang dan semua saham yang Anda pegang? Aku selalu menepati janji. Benar, kakek selalu menepati janji. Tapi kamu, kalau kalah tidak mau mengakui, bagaimana?
Hari ini di hadapan para pemegang saham ini, kita tanda tangani kontrak jaminan. Sangat cocok dengan keinginanku. Besok, putri keluarga Yun Huisian, akan berkunjung ke keluarga Zhang untuk membahas investasi. Kalian siapkan diri. Huisian akan datang. Aku dengannya dulu. Bagaimana kalau dia tahu aku bukan Xilei, tapi Zhang Xian, yang dia selalu ingin temui. Kamu si jenius. Hari ini tidak hanya gagal mengalahkan Sang Xilei, tapi juga menyerahkan saham yang ada di tanganmu. Kamu bilang pasti aman, ayah. Aku juga tidak tahu Ding Jiaro mengambil kontrak palsu. Segera hubungi. Tidak peduli berapapun Sang Xilei bayar. Kita akan bayar 2 kali lipat, asal dia setuju kerja sama dengan kita. Diam apa? Cepat hubungi, ayah. Tidak ada kabar. Aku biasanya kirim email, dia lama baru balas. Prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan Ding Jiaro dulu. Kamu keluarkan wanita itu, buat apa? Sang Xilei terpesona dengannya. Sampai hilang akal, kamu juga terpesona, ayah. Dengar, aku khawatir wanita itu ngomong sembarangan di dalam. Bisa mempengaruhi aku, ayah. Ding Jiaro curry untukku. Sekarang kita perlu. Dia pergi ke Zhang Xilei. Meskipun hari ini Sang Xilei tidak menolong Ding Jiaro, agak aneh. Tapi sebelumnya, asal Ding Jiaro sedikit. Baik ke Zhang Xilei. Si jenius itu langsung terpesona, sampai hilang arah. Xilei. Cepat. Cepat aku bisa balas dendam untukmu, untuk ayah ibu. Jiaro, uang ayah sudah bayar untuk kalian, masalah lain. Grup Zhang juga akan selesaikan, kamu dan paman sudah aman. Wakil Presiden Grup Zhang sekarang adalah aku, kakek bilang. Saham di tangannya, dan hak waris Grup Zhang. Semua milikku. Benar? Tapi, ini masih butuh bantuanmu. Kita sekarang tidak punya cara. Hanya kamu yang bisa dapatkan. Email juga tidak berguna? Aku sudah cek HP-nya. TAPI. Saat menghubungi, selalu sembunyi di ruang baca. Jiaro, itu terserah kamu untuk mencari cara, tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan. Tapi pria ini seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan berani memukulku. Sudahlah, dia hanya terlalu marah, percayalah. Asalkan kamu menggerakkan jari, dia pasti mau berlutut. Menjilat sepatuku. Kenapa kontrak itu palsu? Kontraknya asli, aku sendiri yang memegang tangannya untuk membubuhkan cap jempol. Mungkinkah dia saat menandatangani kontrak, memalsukan sidik jarinya? Sidik jari yang dia berikan ke polisi, itu palsu? Tidak mungkin. Rekaman video di kantor polisi jelas menunjukkan. Dia sendiri yang membubuhkan cap jempol. Mana mungkin begitu? Kekulai. Dia bukan Zhang Xilei yang asli, tapi orang yang mirip dengan Zhang Xilei. Lalu bagaimana kamu menjelaskan hasil tes DNA? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kok bisa tidak mungkin? Kakak kembar Zhang Xilei. Zhang Xian, kan sudah meninggal? Benar-benar mati, kamu lihat sendiri? Waktu kecelakaan dulu, aku datang ke TKP. Aku sendiri yang memasukkan Zhang Xian ke dalam kantong mayat, waktu itu banyak yang menyaksikan. Tapi sekarang semua bukti menunjukkan Zhang Xian masih hidup. Apa dia benar-benar mati atau tidak? Aku ada cara untuk menyelidiki. Aku sekarang pergi ke bandara. Buat apa kamu bawa perempuan ini ke sini? Kakek. Masalah kontrak ini ada yang janggal. Ayah sudah pergi menyelidiki. Apa maksudmu, Kek? Ayah pasti akan menyelidiki sampai jelas, nanti Kek akan tahu. Putri sulung keluarga Yun akan segera tiba, nanti. Kamu wakili keluarga Zhang kami. Untuk menyambut di bandara. Putri sulung keluarga Yun masih lajang, kesempatan sudah kuberikan padamu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih Kek, tenang saja, aku tahu harus berbuat apa. Kalau bisa menikah dengan Nona Yun, dapat dukungan keluarga Yun. Saham Kek pasti akan diserahkan padaku. Rapat investor yang kita selenggarakan, akhirnya bisa bertemu. Benarkah? Bagus sekali,
Aku sudah lama ingin bertemu. Benar, 5 tahun lalu. Grup Yun kita mungkin sudah lama bangkrut. 20% saham Yun ini masih belum cukup untuk membalas kebaikan waktu itu, masih perlu berterima kasih langsung. Betul. Dari grup Yun yang dulu, sekarang grup Yun. Tapi sekarang, nilainya mencapai 500 miliar, sebuah grup super. Orang nomor 1 di bidang kecerdasan buatan, orang hebat seperti itu. Uang sudah tidak bisa menarik minatnya lagi. Dia bisa membantu kita beruntung. Oh ya, ada apa? Presiden Direktur, ini kontrak yang akan ditandatangani dengan grup Zhang besok. Besok sore, Anda akan terbang ke Yuzhou untuk mengunjungi Chairman Zhang di keluarga Zhang. Sudah 10 tahun, Xian sudah pergi 10 tahun. Jika dia masih ada. Sudah 10 tahun tidak bertemu Zilei. Dia dan Xian kembar, wajahnya sama. Sudah waktunya untuk mengunjungi. Lihat bagaimana jika Xian masih ada. Seperti apa dia sekarang? Halo, ya, benar. Baik, Presiden Grup Zhang, Wakil Presiden Grup Yun, Zhang Jiexayan menelpon. Besok sore, dia akan menjemput Anda di bandara sendiri. Wakil Presiden Zhang Xixing. Bagaimana dengan Zhang Zilei? Zhang Jiexayan bilang, Zhang Zilei sedang sibuk mempersiapkan kerjasama dengan Grup Yun. Baiklah, meskipun bertemu dengannya, saya tidak tahu harus berkata apa. Zilei, kali ini saya benar-benar tahu salah. Maafkan saya, ya? Masih saja tidak berubah. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Kamu tahu salah? Tapi tahukah kamu hampir membunuhku, berlututlah. Zilei, kali ini saya benar-benar tahu salah. Maafkan saya, ya? Salah. Salah di mana? Saya salah karena tidak seharusnya meragukanmu, asalkan kamu memaafkan saya. Malam ini, apapun yang kamu suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Benar-benar. Kamu mandi dulu, ya? Bahkan jika kamu bukan Zhang Zilei, tetap saja akan terpesona oleh kecantikan saya. Pasti ada di ruang baca. Masih ingin saya temani bermimpi. Jiaro. Nomor telepon datang. Tapi kalian akhirnya tidak bisa membedakan siapa pemburu. Chairman, Nona Yun sudah datang. Keluar untuk menyambut. Hui Xian, sudah 10 tahun tidak bertemu. Gadis kecil dulu, sekarang sudah menjadi Nona Yun, raksasa bisnis. Saya mewakili kakek dan ayah saya. Menyapa Anda, sudah 10 tahun tidak bertemu. Bagaimana kesehatan Anda? Baik, cepat duduk. Nona Yun, silakan duduk. Bagaimana dengan Zilei? Sudah 10 tahun tidak bertemu. Saya masih merindukannya. Hui Xian, Xian, kamu adalah Xian. Nona Yun, Anda salah orang. Dia adalah Zilei, bukan Xian. Hui Xian benar-benar mengenali saya. Tapi sekarang, saya belum bisa mengakui Anda. Nona Yun, kakak saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Anda masih belum bisa melupakannya? Maaf Zilei, saya hanya terlalu merindukannya. Jika dia benar-benar adalah Zhang Xian, maka semuanya masuk akal. Zilei, sudah 10 tahun tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Di telapak tangan kanan saya ada bekas luka. Itu adalah bekas luka saat menyelamatkan Hui Xian dulu. Jika dia menemukannya, saya akan terbongkar. Ini adalah Sang Yisheng dan istrinya, Lu Chen Sue, serta makam Zhang Xian. Baik, terima kasih.
Beijing Gan. Sudah menepu kami selama 10 tahun. 10 tahun. Apa yang kamu lakukan? Nona Yun bersalaman denganmu. Itu menghargaimu, kamu malah menunjukkan wajah memalukan. Pergi saja. Bagaimana Zilei bisa menjadi seperti ini? Sikapnya yang penakut. Mungkin karena tidak ada perlindungan Xian. Jadi, tidak apa-apa, sudah 10 tahun tidak bertemu. Mungkin Zilei agak gugup. Masalah cinta saya dengan Xian. Hanya Zilei yang tahu, mungkin. Dia tidak ingin karena melihat saya. Lalu mengingat Xian dan sedih. Hui Xian, cepat duduk. Mengapa Zilei selalu memberikan saya perasaan? Seperti Xian, mungkin karena 10 tahun ini. Saya terlalu merindukan Xian. Nona Yun, kali ini kerja sama dengan grup Yun. Kenapa saya ingat, selalu Zilei yang bertanggung jawab? Zhang Zilei ini tidak punya kemampuan untuk menjadi partnernya. Sekarang Zhang Xixin dengan Nona Yun. Grup Zhang, dia hanya percaya Zhang Zilei. Maaf ya. Halo ayah, Sang Xian belum mati. APA. Dia adalah Sang Xian. Dia tiba-tiba begitu yakin. Saya adalah Zhang Zilei, apakah mungkin? Sang Qiwan menemukan sesuatu? Beijing Gan. Kamu berani menipu saya? Kamu ngomong apa sih? Saya ngomong apa? Ayah saya baru saja menggali Malcolm Zhang Xian. Di dalamnya bahkan tidak ada selai rambut pun. Mungkinkah? Dia benar-benar Xian? Bajingan Zhang Qiwan. Bahkan pergi menggali makam palsu saya. Zixin, sebenarnya apa yang terjadi, kakek? Dia sama sekali bukan Sang Zilei. Dia adalah Sang Xian. Sang Xian sama sekali belum mati. Kita tell dia pulangnya. Kamu bilang APA? Benarkah? Apakah itu kamu? pantasan kontraknya palsu, bahkan sidik jari dan tulisan tangan tidak cocok, bahkan DNA pun tidak cocok. Untung ayah saya kakak bijaksana. Menggali makam Sang Xian. Kalau tidak, saya benar-benar akan tertipu olehmu. Zhang Xian. 10 tahun, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Menyamar sebagai identitas Sang Zilei. Ingin menguasai harta keluarga Sang kami. Kamu benar-benar Xian? Lalu bagaimana dengan Zilei? Zilei kemana? Sang Xixin, saya benar-benar mengagumi kemampuanmu. Berimajinasi, dan kamu terus membantu orang lain. Melawan suami sendiri. Sepertinya saya belum cukup menghukummu. Dia, benar-benar dia. Kakek, saya curiga. Dia yang membunuh Zhang Zilei. Untuk menguasai harta keluarga Zhang, kalau tidak, Zilei baru saja hilang dia muncul, mana ada di dunia ini. Kebetulan seperti itu. Jiaro benar, kalau tidak kenapa dia Untuk merebut saham. Beijing Gan. Kamu tega membunuh adikmu sendiri, orang-orang. Bawa hukum keluarga. Berhenti. Nona Yun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia benar-benar Zhang Xian, maka dia adalah milikku. Lei Qiuqin. Kakek, paman kedua menggali kuburan kakakku. Kamu tidak peduli, tanpa penilaian, langsung menyalahkan. Aku bukan Zhang Zilei. Lalu apa? Kuburan Zhang Xian kosong. Bagaimana kamu membuktikan dirimu adalah Zilei? Sebuah kuburan kosong bisa membuktikan. Aku bukan Sang Zilei, kakek. Bahkan anak kecil tahu, berbuat harus logis. Perhatikan bukti, kuburan digali semua kosong. Bahkan abu jenazah tidak ada, kamu masih membela diri. Bajingan, kamu tega membuatku masuk penjara. Aku pukul kamu. Ketika kamu belum terbongkar, kamu memukulku. Sekarang kamu terbongkar. Masih berani memukulku. Kenapa memukulmu? Memukulmu? Perlu pilih hari? Sang Xian, aku akan menghancurkanmu dulu. Zixin, kamu, bagaimana, kakek? Lihatlah, si penipu ini, dia berani melawan dan memukulku. Entah kamu Zilei atau Xian. Kamu berani memukul Xian. Tidak pol. Kakek, aku tahu kamu berat sebelah, tapi aku tidak menyangka. Kamu bisa berat sebelah sampai sejauh ini. Rumah ini adalah milik orang tuaku, grup Zhang didirikan oleh orang tuaku. Bahkan jika aku benar-benar Zhang Xian, aku juga berhak berdiri di sini. Apalagi, aku bukan kakakku, bagaimana? Mereka bilang aku Zhang Xian, maka aku adalah... Lihat ini APA. Sekarang kamu masih punya apa untuk dikatakan? Ini bisa membuktikan apa? Membuktikan Zhang Qiwan menggali kuburan kakakku dan mengambil nisan kakakku untuk melampiaskan amarah hanya dengan kuburan kosong. Berani menentukan identitasku? Apakah kalian sudah yakin Zhang Zilei sudah mati, atau kalian yang membunuhnya dengan tangan kalian sendiri? Kami tidak tahu tentang ini.
Jangan mengada-ada di sini. Mengalihkan topik, mulutmu memang keras ya. Cukup. Ada tamu penting di sini, Nona Yun. Maaf membuatmu melihat hal ini. Semoga tidak mengaruhi kerjasama antara kedua keluarga kita. Kakek Sang, sudah cukup larut. Saya akan pergi dulu. Nona Yun, biar saya mengantarmu. Kakek Sang, jika saya tidak salah ingat, Presiden Direktur Grup Sang saat ini seharusnya adalah Zhang Zilei. Saya pikir lebih baik jika Zhang Zilei yang mengantarkan saya, juga lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi tentang proyek investasi selanjutnya. Suaranya terdengar sangat familiar. Perasaan saya tidak salah, tapi mengapa dia tidak mengenali saya? Orang ini tidak akan lama menjadi presiden direktur, dan sekarang saya. Jadi saya pikir, lebih baik Anda berdiskusi dengan saya. Huisian, Xian benar. Di masa depan, dia akan mewarisi bisnis keluarga Zhang dan menjadi pemimpin keluarga Zhang. Mungkin Xian punya alasan tersendiri. Sebelumnya ada berita. Zhang Zilei bunuh diri dengan melompat dari tebing. Apakah itu semua benar? Xian kembali untuk membalas dendam. Meskipun saya sangat ingin mengenali Anda, tapi saya belum mendapatkan saham, belum balas dendam untuk Zilei. Dan orang tua, jadi belum saatnya. Ternyata begitu. Kalau begitu, biarkan Tuan Sang Sisin yang mengantarkan saya. Siapapun yang merusak, Urusan keluarga Zhang. siapapun itu, saya tidak akan memaafkannya. Setelah Sisin dan Huisian menikah, satu-satunya pewaris keluarga Zhang hanyalah Sisin. Dia dan Yun Huisian. Kemarin malam. Sudah diatur, sudah lama sekali. Tidak ada hasil sama sekali, berani-beraninya kamu mengatakan ini. Jika bukan untuk mengambil kembali saham, saya malas berurusan dengannya. Besok setelah Sisin dan kamu akan dengan patuh menyerahkan posisi presiden direktur. Zhang Xian, oh tidak. Zhang Zilei, kamu sudah tamat. Sayangnya setelah besok, saya akan membuatmu menderita. Zhang Zisin Zhang Qiwan. Mati tanpa tempat pemakaman. Presiden, kami sudah mengirim orang ke sana. Malcolm Zhangjian, benar-benar kosong di dalamnya. Apakah Anda yakin? Mungkin Zhang Qiwan sudah memindahkan Abu Xian lebih awal. Saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Zhang Qiwan sedang menggali. Saat itu, benar-benar tidak ada apa-apa di dalam makam. Dan rekaman CCTV sudah diperiksa. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Presiden, istirahatlah lebih awal. Besok pagi Anda harus menghadiri rapat investor. Zhang Zilei, benarkah dia bunuh diri dengan melompat dari tebing? Setelah penandatanganan besok, saya pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Jika kamu adalah Xian, saya tidak akan membiarkannya meninggalkan saya lagi. Bagaimana kontak dengan Nona Yun? Kerjasama besok tidak ada masalah kan? Kakek tenang saja. Nona Yun sudah setuju dengan saya. Antak Megapie kerjasama. Mereka dari grup Yun. Akan berinvestasi pada kami. Saya sudah berbicara dengan Tuan Ye. Kakek, lihat. Baik-baik Zhang Zilei itu. Bahkan tidak bisa mendapatkan kontrak. Sisin memang berbakat. Ayah, dia sebenarnya bukan Zhang Zilei, tapi Zhang Xian yang meninggal dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu. Dia kembali hari ini pasti untuk urusan tahun lalu. Ya kakek, selama dia punya kesempatan, dia pasti akan membunuh kita. Saya pikir kita harus segera menyingkirkannya. Ayah, APA lagi yang in the Tunggu? Dia kembali untuk membalas dendam. Apakah Anda ingin melihat anak dan cucu kesayangan Anda? Samuel masak penjara? Kekek. Ayah. Cukup, saya sudah memutuskan. Dia bilang dia adalah Zhang Zilei. Dan hasil DNA cocok, siapa yang bisa membantah? Anda hanya menggali sebuah makam, tidak membuktikan apa-apa. Tanpa bukti, hanya akan menambah bahan tertawaan keluarga Zhang. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan selain membalas dendam? Semua ini tidak penting, dia tidak akan menemukan bukti tentang kejadian tahun lalu. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, relatifnya. Kita juga tidak bisa membuktikan identitasnya, ini bagus untuk kita. Juga merupakan hal yang baik, besok Sisin akan mendapatkan investasi dari keluarga Yun, dan memenangkan taruhan dengan Zhang Xian. Meskipun dia tidak mau mengakui identitasnya sebagai Zhang Zilei.
dia juga harus menyerahkan semua saham Zhang Zhilei. Nanti, saya juga akan menyerahkan saham yang saya pegang kepada Zixin. Dia asli atau palsu? Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tenang saja, ada saya. Jaminan tidak akan ada masalah. Baik. Meskipun tidak ada masalah, tapi saya rasa dia tidak akan berhenti begitu saja untuk berjaga-jaga. Kamu kumpulkan dulu sidik jari Zhang Zhilei sebelumnya, dan bandingkan dengan yang sekarang. Jika tidak cocok, kita akan menimpakan kematian Zhang Zhilei kepadanya. Baik, saya pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Besok saya akan membuka identitasnya di depan semua orang penting di Yuzhou. Secara langsung. Grup Zhang hanya bisa menjadi milik kita. Zhilei. Segera kakak akan bisa membalas dendam untukmu. Besok. Besok kita bisa saling mengenal. Zhang Qiwan, Zhang Zixin, Zhang Zhen. Siapkan diri untuk menyambut akhir kalian. Halo, polisi. Pak Zhang, selamat ya kali ini. Dengan investasi dari keluarga Yun, grup Zhang kalian bisa melangkah lebih jauh. Pak Zhang, nanti setelah sukses, jangan lupakan kami. Zixin baru saja bergabung dengan grup Zhang dan sudah berhasil. Semuanya, nanti tolong bantu Zixin. Katanya kali ini, banyak orang penting yang ingin mendapatkan. Pak Zhang benar-benar muda berbakat, pahlawan muncul dari pemuda. Zhang tidak proyek ini selama ini, ternyata dengan mudah diambil alih oleh Pak Zhang. Pemimpin masa depan keluarga Zhang, pasti Pak Zhang. Akan datang ke tempat pertemuan untuk menandatangani kontrak dengan saya. Nanti saya akan memperkenalkan kepada semua orang. Ayah, orang itu datang. Jiaro mana? Kenapa dia belum sampai? Belum, tapi sepertinya sebentar lagi. Kakek, jika Nona Yun tahu bahwa keluarga Zhang kedatangan seorang CEO yang memalukan, mungkin akan berdampak buruk. Di acara penting seperti ini, kamu malah terlambat. Pergi sana. Supaya orang luar tidak bilang keluarga Zhang tidak disiplin. Kamu membuat keluarga Zhang malu. Kakek suruh kamu pergi. Kamu dengar tidak? Cepat pergi. Saya adalah CEO dari grup Zhang, juga salah satu direktur. Kenapa saya harus pergi? Kurang ajar. Bukannya kamu sendiri yang tidak punya kemampuan. Selama ini, di bawah kepemimpinan saya. Semua orang bisa melihat, meskipun saya tidak punya kemampuan. Grup Zhang ini didirikan oleh orang tua saya. Dia, apa yang dia punya? Mendapatkan perhatian dari Nona Yun. Untuk perusahaan. Untuk keluarga Zhang, membawa investasi yang tak terhitung. Dan kamu? Benarkah? Kerjasama tanpa bukti, bahkan tidak ada perjanjian tertulis. Kalian tidak curiga? Kalau saya bilang saya benar-benar. Zhang Zhilei. Meskipun saya tunjukkan bukti, kamu akan mencari cara untuk mengaburkan fakta. Kamu terlalu jelas memihak. Ayah. Zhang Xian. Meskipun kamu iri padaku, tidak perlu seperti ini. Lagi pula, kamu benar-benar Zhang Zhilei atau bukan? Identitasmu masih belum pasti. Lagi-lagi begini, ya? Kalian melakukan ini hanya untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk mengeluarkan saya dari daftar penerus. Apakah ini alasan atau bukan? Bukan kamu yang menentukan. Ayah, Zhang Zhilei sangat mungkin dibunuh olehnya. Kalau tidak, kenapa setelah hilang 3 hari, dia tidak ingat? Proyek penandatanganan 4 miliar? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu sebenarnya Zhilei atau Xian? Saya bukan Zhang Zhilei. Lalu siapa lagi? Saya bisa membuktikan. Dia bukan Zhang Zhilei. Zhang Xian, sekarang kamu. Bagaimana bisa berpura-pura? Apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, pagi ini saya menyuruh orang untuk memeriksa sidik jarinya. Ini hasilnya. Kakek, hasilnya membuktikan. Sebelumnya Zhang Zhilei, tanda tangan pada dokumen yang dia tanda tangani. Tidak cocok sama sekali dengan sidik jari yang dia berikan kepada polisi. Ayah, aku sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera datang. Kamu harus memberiku penjelasan. Apa yang harus aku jelaskan? Semuanya sudah selesai hari ini.
Kamu sebenarnya siapa? Kemana Zhilei pergi? Kakekku yang tercinta, coba gunakan otakmu yang berat sebelah untuk bertanya pada mereka. Bukankah seharusnya kamu yang ditanyai tentang hal ini? Pasti kamu yang membunuh menantuku. Polisi akan segera datang. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan membela diri nanti? Baiklah. Kalau begitu, biarkan polisi yang menyelidiki. Aku ingin melihat. Siapa yang akan masuk penjara? Aku. Atau kalian? Kenapa dia begitu yakin? Apa dia punya rencana lain? Kamu bilang dia tidak akan menunggu polisi datang dan memanfaatkan situasi untuk memperbesar masalah, sehingga nanti dia punya alasan dan dalih untuk menunda taruhan. Mungkin. Kita akan segera menandatangani perjanjian investasi dengan grup Yun. Jika masalah ini meledak sekarang, tidak hanya kalangan atas Yuyo yang akan menertawakan kita, tapi juga saham grup Sang akan terguncang. Benar, kakek. Yang paling penting sekarang adalah segera memastikan status Zisin sebagai direktur utama. Dan 5% saham yang dia pegang juga harus diserahkan. Semuanya, Zisin sudah berhasil membantu grup Sang mendapatkan investasi dari grup Yun. Sementara Sang Zhilei tidak berhasil apa-apa. Menurut taruhan yang sudah kita tanda tangani sebelumnya, aku akan mencabut status Sang Zhilei sebagai direktur utama. Sekarang, yang setuju untuk mencabut status Sang Zhilei sebagai direktur utama, silakan angkat tangan. Tapi Pak Sang, aku punya pertanyaan. Apakah dia benar-benar Sang Zhilei? Kamu sendiri yang bilang, kamu sebenarnya siapa? Apakah aku Sang Zhilei? Sangat penting, bagaimanapun, dalam tes DNA. Aku dan Zhang Zhilei memiliki kemiripan genetik 99%. Dengan kata lain, aku juga berhak. Nuerisi Grup Zhang sudah sampai sekarang. Masih bermimpi di siang bolong. Keluarga kami tidak akan mengakui seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Kalian bilang aku adalah Zhang Ziyan. Di satu sisi, dia menyangkal identitas saya sebagai Zhang Zhilei. Tapi bahkan jika saya benar-benar Zhang Ziyan, saya tetap bagian dari keluarga Zhang. Kakek, cucumu yang mati hidup kembali, bukankah seharusnya kamu merasa senang? Omong kosong, hanya membuat keributan. Baru saja di tempat pendaftaran. Dia sudah sampai. Bagus sekali kali ini. Apapun kamu Zhang Zhilei atau Zhang Ziyan, sekarang harus menepati janji, menyerahkan posisi presiden direktur, dan menyerahkan saham yang kamu pegang. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kalian begitu percaya diri? Apakah saya benar-benar kalah? Sekarang serahkan sahamnya. Kapan saya mengakui bahwa saya kalah? Bukan Zhang Ziyan. Kamu benar-benar tebal muka. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Membantu grup mendapatkan investasi dari keluarga Yun. Siapa yang akan menjadi presiden direktur grup pewaris keluarga Zhang? Sekarang Zisin sudah mendapatkannya. Kamu kalah. Kalau tahu diri, serahkan saja sahamnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Bagaimana? Masih ingin memukul saya? Sebelumnya berpura-pura sebagai suami saya. Ketika memukul saya ingat masa lalu, tidak mempermasalahkan. Sekarang identitasmu terbongkar. Kalau berani memukul, hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bagaimana? Mau memukul saya? Kamu berani? Kamu yang menyuruh saya memukul, jangan salahkan saya. Kamu berani memukul anak saya. Kamu Carrie Mati. Tidak mendidik adalah kesalahan ayah. Kamu berani memukul orang. Menggoda kakak ipar, menjebak kakak. Kamu. Kamu apa kamu? Saya. Berdiri di sana, jangan paksa saya bertindak. Ini kan dia yang berpura-pura. Kenapa dia berani? Mungkin dia memang Zhang Ziyan yang mati 10 tahun yang lalu. Kalau tidak, kenapa bisa begitu? Berani-beraninya, meskipun kamu benar cucuku. Saya akan menjalankan hukum keluarga. Siapapun yang berani, hancurkan dia. Saya lihat siapa yang berani. Hormat pada Nona Yun. Kali ini saya tidak bermimpi. Nona Yun, dia adalah Zhang Ziyan. Bukan Zhang Zhilei. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Benar, Nona Yun. Tadi dia bahkan memukul kami. Cepatlah datang ke sisiku. Siapa dia? Tidak perlu kamu beritahu aku. Kamu sudah kembali. Dengar tidak, dia mengaku, aku tidak menipu kalian.
Kakek, dengar tidak, dia mengaku sendiri, hewan peliharaan. Benar-benar kamu yang membunuh Zhilei. Diam. Xiao Yun, apakah dia kenal dengan Sang Xian ini? Nona Yun, kamu juga sudah dengar apa yang dia katakan. Dia. Aku suruh kamu diam. Kali ini kamu tidak boleh menghilang. Baik, aku janji padamu. Dia sudah sampai, keluarga Zhang. Sudah menandatangani kontrak. Kenapa aku tidak menerima kabar? Bagaimana mungkin, di catatan pendaftaran ini menunjukkan. Hui Xian, jangan terburu-buru. Pantasan saja dia nekat tinggal di sini, ingin menghalangi. Sang Xian, kamu juga ingin menghalangi aku? Kembalikan ponselku. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Zhilei. Ini menyangkut masa depan keluarga Zhang, bagaimana kamu berani? Aku juga marga Zhang? Jangan-jangan. Hanya Zhang Zixin. Keluarga Zhang punya masa depan? Kebiasaanmu yang pilih kasih ini. Sudah saatnya diobati. Sang Xian, aku jujur saja padamu. Hari ini tidak peduli. Kakek akan mentransfer sahamnya padaku, grup Zhang adalah milikmu. Orang tua yang menciptakan, lalu bagaimana? Terus maju, sampai ketagihan dipukul. Ya, lihatlah dia, orang seperti ini, bagaimana bisa memimpin keluarga Zhang? Menuju kejayaan, pewaris grup Zhang. Tidak mungkin orang yang sombong dan tidak punya rasa hormat seperti ini. Seseorang bawa kontrak transfer saham, aku sekarang akan memberikan kendali perusahaan pada Zhixin. Xian, meskipun aku sudah berjanji pada mereka. Mereka bekerja sama, aku akan berinvestasi pada mereka. Tapi kali ini demi kamu, aku rela melanggar janji. Aku akan membalasnya suatu hari nanti. Tenang saja, grup Zhang adalah milik orang tuaku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kakek, jangan-jangan kamu akan melanggar janji di depan banyak orang ini? Melanggar perjanjian yang sudah dibuat? Kontrak kerjasama sudah pasti akan terjadi. Bagaimana mungkin melanggar kontrak? Apakah keluarga Zhang benar-benar? Nona Yun, tenang saja, pasti bisa. Apakah Anda ada di tempat? Jika Anda ada di tempat, silakan datang dan tanda tangani kontrak dengan saya. APA? Ternyata kamu. Bagaimana mungkin, Sang Xian? Ternyata kamu menguping percakapan saya dengan. Kamu anak buangan keluarga Zhang. Kamu ingin menghancurkan keluarga Zhang. Kurang ajar. Pak Yun, saya tahu kalian sudah dekat sejak kecil. Hubungan kalian sangat erat, tapi ini menyangkut perusahaan saya. Rencana besar 20 tahun, tolong jangan ikut campur. Kakek Zhang, saya menghormati Anda. Saya memanggil Anda kakek, tapi jika kalian berani lagi menyentuh Xian, Bahkan jika semua kalian berlutut memohon pada saya tidak akan berinvestasi sepeser pun pada keluarga Zhang. Kamu juga bagian dari keluarga Zhang, grup Zhang. Juga didirikan oleh orang tuamu, apa kamu ingin melawan kami? Haruskah kita saling menghancurkan? Ya, kamu tetap saja marga Zhang, bukan? Tuan Sang Xian, jangan biarkan. Usaha orang tuamu SIA. Meskipun wajah kalian membuat saya jengkel. Tapi kapan saya pernah menghalangi grup Zhang untuk menandatangani kontrak? Jika saya tidak menyalakan ponsel, siapa yang akan kalian hubungi? Kamu, apa maksudmu? Xian, apa maksudmu? Mungkinkah Kamu berhenti, hari ini. Hanya Zhixin yang bisa mewakili grup Zhang. Tahan dia. Jika saya tidak naik, siapa yang akan kalian ajak menandatangani kontrak? Bukan, Zhang Jian. Jangan-jangan kamu ingin bilang kamu adalah tuannya. Sangguluku. Sang Xian, mulutmu memang keras. Jangan kira Nona Yun melindungimu. Kamu bisa bertindak semaumu. Saya bertindak semaumu. Saya bertindak semaumu, seharusnya itu yang kalian katakan. Siapa sebenarnya di antara kalian? Mengapa saya tidak bisa menjadi tuannya? Dia memang sudah gila. Zhang Xian, meskipun ada Nona Yun yang melindungimu, tapi ini adalah konferensi investasi, tidak ada yang boleh bertindak semaunya. Benar, Nona Yun. Lebih baik kamu suruh Zhang Xian diam.
Xian. Kamu bilang. Tidak heran setiap kali aku mendengarnya. Terasa sangat familiar, kenapa aku tidak memikirkannya? Nona Yun, Kalimat sering. anak 3 tahun pun tidak akan percaya. Nona Yun yang pintar ini, bagaimana bisa percaya padanya? Zhang Zixin. Apakah aku ini tuannya atau bukan? Kamu telepon saja, tidak akan tahu. Baik. Itu kontak email. Tapi hari ini aku akan gunakan kebenaran. Untuk menghancurkan mulutmu yang keras. Ini benar, ternyata selama ini kamu selalu di sampingku. Baiklah Zhang Jian. Kamu berani menipuku. Baiklah Zhang Xian, kamu si imut. Ternyata mengganti nomor teleponmu sendiri. Tidak heran kamu tidak takut, ternyata kamu sudah mempersiapkannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan mengganti Zhang Zilei. Dengan yang palsu untuk menipu kami. Apa? Kamu tidak tahu betapa pentingnya kerjasama ini. Bagi grup Zhang, kamu berani. Kakek, meskipun kamu kejam, aku tidak bisa tidak berbuat baik. Aku ingat kebaikan masa lalu, aku bisa tidak melawan. Tapi tolong jangan paksa aku, dan nomor ini memang milikku. Kamu bohong, siapa yang percaya kata-katamu? Aku Zhang Zixin hari ini di ruang pesta ini akan mati. Keluarga Zhang juga tidak akan mendapatkan kontrak, bukankah itu berarti keluarga Yun juga tidak akan berinvestasi? Ya, keluarga Zhang kali ini hancur. Kamu berani sekali. Aku tidak peduli apakah kamu Zhang Zilei atau Zhang Xian. Saham di tanganku, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Kakek, sebelumnya kita punya kontrak. Ini bukan urusanmu. Kamu ingin mengatakan kerangka kecerdasan buatan di tanganmu, kamu bisa memberikannya kepada siapa saja. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan identitasmu sendiri? Aku bisa membuktikannya. Nona Yun, ini menyangkut masa depan keluarga Zhang. Apakah kamu punya bukti? Ada. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah cara komunikasi sehari-hari. Nomor kontak. Dengan Tuan Zhang Zixin. Nomor yang diteleponnya sama persis. Ini cukup membuktikan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia bukan hanya Zhang Xian. Ini sangat konyol. Konyol, di grup Zhang. Saya selalu hanya berhubungan dengan Zilei. Beberapa hari yang lalu, adik saya Zilei tiba-tiba menghilang, saya meminjam identitasnya. Untuk menyelidiki kebenaran, apakah ini sulit dimengerti? Bukankah kamu bilang tadi akan menabrak sampai mati di sini? Silakan. Berdasarkan API, hanya berdasarkan nomor telepon. Bisa membuktikan kamu adalah Tuan Ye? Kamu bohong siapa? Mau bukti? Baik, saya akan memberimu bukti. Biar kamu mati dengan jelas. Yunyan, ikuti instruksi saya. Ambil alih semua perangkat. Saya adalah asisten Ayunyan. Telah mengambil alih semua perangkat di longitude 11, latitude 39. Host dan energi lampu, apalagi yang bisa saya bantu? Dokter. Mundur. Astaga, ini benar-benar sistem AI. Ini sangat hebat. Apakah dia benar-benar Tuan Ye? Saya tahu, hanya dia yang bisa membuat AI sehebat ini. Kakek, sesuai perjanjian, kamu harus menyerahkan saham. Kakek, kamu tidak bisa memberikannya padanya. Saya cucu kandungmu. Benar ayah. Saham tidak boleh diberikan padanya. Sampai saat ini, sudah saatnya mengakui keberpihakanmu. Jika grup Zhang diserahkan ke tangan saya, keluarga Zhang dan grup ini, di bawah kepemimpinan saya, akan mencapai puncak yang lebih tinggi. Jika tidak, keluarga Zhang bisa bangkrut. Berdasarkan APA, hanya berdasarkan AI jelekmu. Mau membuat keluarga Zhang bangkrut? Siapa yang percaya padamu, kakek? Kamu tidak bisa memberikannya padanya, kakek. Jangan menyerahkan saham. Kalau tidak, rencana 10 tahun yang lalu akan sia-sia. Meskipun, saya tidak ingin usaha orang tua saya hancur. Tapi ini tidak berarti saya akan lemah hati dan menyerah. Kalau begitu, grup Zhang akan menghadapi kehancuran. Pak Direktur, waktu itu sudah menandatangani kontrak. Can we memberikan saham kepada siapa? Benar. Dengan kehadirannya, grup Zhang bisa melangkah lebih jauh. Kamu tidak bisa bertindak semaumu dan membahayakan kita. Pak Direktur, grup Zhang sebenarnya adalah dibangun oleh orang tua Zhang Xian. Sekarang dikembalikan pada Zhang Xian. Itu seharusnya, ayah. Grup Yun saya bekerja sama dengan orang yang diakui, yaitu Tuan Zhang Xian.
Bisakah sahamnya diberikan sedikit kepada Zhisin? Agar dia punya sandaran. Tidak bisa. Kamu. Saya sudah melihat data internal grup Zhang. Jika grup Zhang tidak bisa dipimpin oleh kecerdasan buatan saya, mengikuti gelombang era baru, maka dalam 2 tahun, grup Zhang akan menghadapi kebangkrutan. Jika ini bukan hasil jerih payah orang tua saya, kamu pikir saya peduli? Pak Direktur, jangan ragu lagi. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan bangkrut. Benar? Sang Xian, kamu tunggu saja. Setelah kamu mati, saham itu tetap milik kita. Baik, ayah kamu. Setelah kontrak ditandatangani, kita akan bilang, dia yang membunuh Sang Xilei. Lagi pula bukti sudah kita bersihkan. Sekarang, dia yang paling dicurigai saat itu. Saham di tangannya tetap milik kita. Menurut perjanjian, kamu bisa mendapatkan semua saham dan hak waris. Tapi kamu juga harus menepati janji, menjual kerangka kecerdasan buatan ke grup. Tentu saja. Para inspektur seharusnya sudah sampai, biarkan mereka masuk. Semua, mungkin kalian belum tahu, yaitu Tuan Zhang Xian. Dia adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Yun kami. Memiliki 20% saham di grup Yun kami. Nilai pasar grup Yun mencapai ratusan miliar, 20% sahamnya bernilai. Tak heran dia tidak peduli dengan grup Zhang. Generasi muda yang mengagumkan. Memang pantas disebut Tuan Ye. Sekarang saya umumkan, pesta dimulai. Tunggu. Kamu membunuh adikmu sendiri. Sang Xilei, saya sudah melaporkan ke polisi. Inspektur akan segera datang, kamu tidak bisa lari. Benar, untuk mendapatkan saham Zhang, kamu membunuh suami saya. Menggantikan posisinya, saya pikir. Mungkin juga dia dibunuh hanya untuk mendapatkan. Inspektur Sang Xian akan segera tiba. Kamu lebih baik pergi dan menjelaskan kepada mereka. Menurutku, saat inspektur datang, yang harus menjelaskan adalah kalian. Xian, apa maksudmu? Apakah mungkin? Benar, pasangan ini yang menculik adikku, Zhang Xilei, lalu mendorongnya ke tebing. Bagaimana mungkin? Aku sudah menghapus semua videonya. Kakek, kamu ini ganteng. Kok bisa membunuh? Kakek, aku. Pria ini, Sang Xilei. Kenapa kamu harus membunuhnya? Zhang Zhen, nyawa adikku di matamu. Sampai begitu tidak berharga. Ayah, dia cucumu. Kamu tidak bisa hanya diam. Melihatnya mati. Sang Xian. Ternyata semuanya sudah kamu rencanakan. Kamu merencanakan aku. Seseorang ambil kontrak di tangannya. Dengan kontrak ini, semuanya tidak berlaku. Meskipun aku masuk penjara, aku bisa menyuap dengan uang, aku juga tidak akan. Siapa yang berani? Kalau kalian berani melawannya, berarti kalian melawanku. Nona Yun, asalkan kamu mau menyerahkannya. Keluarga Zhang akan memberimu separuh saham. Samuel Siret, kami setujui. Sahamnya sekarang ada di tanganku. Kamu tidak bisa memutuskan. Aku bisa memutuskan, asalkan kamu mati, asalkan aku mendapatkan saham. Aku bisa memutuskan. Sang Qiwan. 10 tahun yang lalu, ketika kamu menyuap sopir truk untuk menabrak orang tuaku, kamu juga berpikir begitu, kan? Aku tidak, aku benar-benar tidak. Jangan dengarkan omongannya. Dia hanya memfitnahku. Memfitnahku? Bagaimana dengan adikku? Bukankah kamu yang menyadari? Xilei sedang menyelidiki hal ini. Jadi kamu menyuruh Lin Jiaro dan Zhang Zixin untuk membunuhnya? Kamu tahu semuanya. Kalian, benar-benar aib keluarga. Xian, kakek mohon, kasihanilah mereka. Maafkan mereka kali ini. Maafkan mereka sekali, tapi apakah orang tuaku, adikku, bisa hidup kembali? Ayah, jangan takut padanya. Hanya dengan satu video, bagaimana dia bisa memastikan?
Zhisin adalah pembunuhnya. Lagi pula, kematian orang tuamu sudah 10 tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa itu aku yang melakukannya? Kamu mau bukti? Baiklah, aku akan memberimu bukti. Ini tidak mungkin, sudah 10 tahun berlalu. Bukti itu sudah kuhancurkan. Ternyata benar-benar kamu yang melakukannya. Aku. Siapa Zhang Qiyuan? Zhangji Xian. Ding Jiro. Pak Inspektur, dia adalah Zhang Qiyuan. Kedua orang ini adalah Ding Jiaro dan Zhang Zixin. Zhang Qiyuan, 10 tahun yang lalu. Kamu terlibat dalam kasus pembunuhan. Zhangji Xian dan Ding Jiaro. Kalian berdua sengaja melakukan pembunuhan. Tolong ikut aku untuk penyelidikan, kakek. Kakek, tolong aku cucu kandangmu. Xian, kita ini satu keluarga. Aku pamanmu, mereka sudah tidak ada, kamu tenang saja. Asalkan kamu mau memberiku kesempatan, setelah aku keluar, aku akan menuruti semua perintahmu. Menyelamatkanmu? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kamu membunuh orang tuaku. Membunuh adikku, sekarang masih mau minta diselamatkan? Kakak, maafkan aku, asalkan tidak dihukum. Setelah keluar aku akan bekerja keras untukmu. Memaafkanmu? Pergilah ke bawah tanah, tanyakan pada orang tuaku. Tanyakan pada adikku, apakah mereka bisa memaafkanmu? Tanyakan pada hukum. Apakah bisa memaafkanmu? Selesai. Ayah, Ayah, tolong aku, ayah. aku sudah bilang, dia kembali untuk balas dendam. Ayah, kamu tidak mungkin melihat anakmu dan cucumu dibawa masuk ke penjara olehnya, kan? Kita bisa, ayah, kamu pembawa sial, kembali hanya untuk membuat kaget. Dan Zhisin masuk penjara. Kamu tidak pantas jadi anggota keluarga Zhang. Sekarang aku tidak setuju menyerahkan saham kepadamu, sudah begini. Dia masih melindungi. Direktur Zhang ini benar-benar sudah pikun. Kamu, yang membiarkan mereka membunuh orang tuaku, membiarkan mereka membunuh saudaraku, sekarang apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Pak Inspektur, bawa mereka pergi. Pak Inspektur, aku mau melapor, dia yang menyuruh kami membunuh Zhang Zhilei. Benar, hal ini tidak ada hubungannya denganku, semua ayahku. Ayahku yang menyuruhku melakukannya, wanita diam. Semua salahmu, kalau bukan karena kamu setiap hari membisikiku. Aku tidak akan melakukan itu pada Zhang Zhilei. Wanita, kamu diam. Aku nggak bakal diam. Kakek, aku kasih tahu. Dia suruh kita, setelah membunuh Zhang Zhilei, dia juga mau bunuh kamu, mau ambil saham yang kamu pegang. APA, kamu diam. Ayah, jangan dengar omongannya. Ayah, Aku ngomong sembarangan? Aku ada rekaman. Pak Inspektur, aku mau lapor. cantik, kamu cantik banget. Semuanya kamu yang main di belakang. Yang harus mati itu kamu. APA, kamu mau bunuh aku? Kamu ini laki-laki. Ayah, aku tahu salah. Kamu harus selamatkan aku. Aku ini anak yang paling kamu sayang, ayah. Kakek, kamu harus selamatkan aku. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Semuanya ayah yang suruh aku. Aku nggak bisa, kakek. Kasihan, aku benar-benar tahu salah. Tolong maafin aku, kasihan. Pak Inspektur, bawa mereka pergi. Ayo pergi. Ayah, selamatkan aku. Kakek, ayo, kakek. Ayah. Benar-benar bodoh. Zhang Zhilei itu sangat hebat. Zhang Xian juga orang nomor 1 di bidang kecerdasan buatan di dalam negeri. Seharusnya keluarga Zhang bisa melesat. Crop Zhang. Sebenarnya didirikan oleh orang tua Zhang Xian. Zhang Zhenjer di APA? Masih percaya sama omongan orang. Sebentar lagi kita bisa dapat bantuan sedikit, perusahaan kita juga bakal melesat. Kamu pilih kasih sama anak bungsu, bunuh anak sulung. Siapa Diuzo yang gak tahu? Kalau bukan karena kamu kakekku. Dan sudah tua, aku bakal masukin kamu juga. Kamu baik-baik aja deh. Tenang, kondisi panti jompo gak bakal terlalu buruk. Uangnya aku juga bakal bayar, tapi kecuali kamu mati, aku bakal lihat kamu sekali. Kalau enggak, kita gak bakal ketemu lagi seumur hidup. Kamu, Mereka bertiga harus mati. Hari eksekusi. Aku bakal izinkan kamu lihat sekali. Semuanya selesai. Iya, kali ini, kamu nggak bakal pergi lagi, kan? Gak bakal. Halo, Kak, aku Zhilei.